Igniters! Welcome to Igniters TV. Gue Karen. Gue Timo. Sorry. Ulang Kak, sorry ya. Hi Igniters! Welcome to Igniters TV. Gue Karen. Gue Timo. Kami adalah Tiker. Oh, tipis kering, bukan? Bukan. Nope. Oke. And this is Igniters Talk. Nah, gue excited banget nih. Karena pada kali ini adalah episode perdana Ini episode Igniters pertama Talk. kita. Iya. Dan karena kita launchingnya bulan Agustus, biasanya emang bulan Agustus ada apa sih Tim? Ulang tahun mantan gue juga di. Ya, oke. Ya. Hari kemerdekaan guys. Iya, Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Karena itu hari ini, episode kali ini tuh spesial banget karena kita mengangkat tema Igniters berkarya untuk Indonesia. Woo! Siap untuk berkarya. Nah, kayak Indonesian Idol. bukan. Nah, Bukan Indonesian Idol. Oke. Nah, hari ini kita udah kedatangan 3 tamu spesial untuk kita tanya-tanyain. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng mereka dan mereka tuh orang-orangnya super hebat ya karena mereka udah berkontribusi dalam kemajuan Indonesia. Setuju banget. Setuju kan? Ya, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan aja kali ya, satu persatu. Tapi kita sekarang duduk dulu kali ya. Oke. Apa enggak ya? Oke, tamu pertama kita yang kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kita kedatangan founder dari Mau Belajar Apa, yaitu Jordan Kamal. Woo! Halo semuanya, Welcome. apa kabar? Welcome, silahkan duduk Kak Jordan. Ya, Mari kita duduk. Langsung duduk. Mari kita Oke, yeay, excited banget to have you here I'm excited too. today. Dan Curhat ya sama iya teman-teman. banget nih. Nah, aku yakin juga pasti sobat Igniters yang lagi nonton pasti penasaran banget nih. Kak Jordan ini kok bisa sih bikin maubelajarapa.com gitu kan? Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, maubelajarapa.com tuh apa? Bagi yang belum tahu. Oke, halo semuanya teman-teman, nama saya Jordan dan dipanggilnya Jordan Kamal biasanya dan saya CEO dan foundernya Mau Belajar Apa. Banyak yang tanya Mau Belajar Apa itu apa sih? So sebenarnya kita tuh adalah marketplace, jadi untuk teman-teman yang pengen cari kelas-kelas seperti masak, kelas digital marketing, kelas bisnis, kelas entrepreneur, sampai kelas bikin bunga, semuanya bisa cari di Mau Belajar Apa. Jadi kita tuh kayak Tokopedia-nya atau Shopee-nya lah untuk cari kelas-kelas. Wow. Jadi segampang itu untuk mau belajar new skill apapun bisa langsung ke maubelajarapa.com. Cuma dalam seklik aja gitu bisa belajar gitu. Ya, jadi intinya tuh kita tuh awalnya tuh mulainya mungkin dari mempertemukan orang-orang yang pengen belajar sama gurunya gitu loh. Jadi guru tinggal masukin kelas yang mereka mau ngajar. Jadi nanti student-studentnya yang pengen belajar tinggal ke maubelajarapa.com. Nanti tinggal cari tuh tanggal-tanggalnya, kalau ada mereka langsung klik. Terus misalnya kalau kelasnya tuh minggu depan, jadi nanti minggu depan dia ke tempatnya gurunya itu. Nah itu dulu sebelum PSBB. Oh iya. Ini keren banget sih. Kalau sekarang udah PSBB beda-beda lagi. Jadi kita semuanya kan harus online. Yeah. Jadi sekarang tuh lebih ke kalau studentnya pengen belajar, jadi mereka langsung beli. Nanti mereka bisa belajarnya tuh lewat Zoom. Jadi interaktif sih kita sih. Jadi langsung bisa ngobrol sama gurunya. Virtual class Virtual lah ya class, berarti. Tapi yes. ini tetap ketemu sama gurunya berarti lebih hands on dong ya, pelajarannya juga nggak cuma nonton video doang gitu. Iya enggak. That's so cool. Jadi teman sobat-sobat Igniters yang mau belajar new skill bisa langsung ke mau belajar apa. Skill mencintai bisa nggak Kak? Wow, Tim. Skill Wow. mencintai. Ada loh, kita ada skill belajar management relationship. Yes, Lo harus sign up. Kenapa dia harus sign up? Ya abisnya dari tadi dia curcol. Iya sih, ya udah. Iya kan? Let's go. Oke. Come on. Aku pengen tanya juga nih dan aku yakin pasti sobat Igniters juga pada penasaran. Sebenarnya kok bisa sih apa yang memotivasi Kak Jordan untuk mulai bikin platform ini gitu? Kayak kok bisa kepikiran gitu loh, idenya dapet dari mana? Mau jujur? Wah iya dong. Aku sebenarnya memulai ide ini karena aku pernah kepahitan sama Tuhan. Itu dulu banget. Menarik. Jadi karena papa aku meninggal waktu itu, makanya aku balik dari Singapura ke Indonesia. Terus aku sempat tuh kepahitan sama Tuhan, tetapi sesuatu hal terjadilah. Jadi intinya aku punya supernatural encounter, spiritual encounter. Terus akhirnya
di mana itu aku pernah dikasih sebuah ide lah bagaimana caranya bahwa aku tuh hidup pengen berbuat impact. That's so awesome. So waktu itu aku masih nggak ngerti, aduh mau impact gimana ya? Ya udah waktu itu aku sempat banget kayak aku cuman ngajar-ngajar apa gitu kan, cuman suatu hari ketika adik aku juga balik dari Singapura dan dia pengen ngajar, waktu itu dia ngajarnya tuh matematika, Inggris gitu kan ke anak-anak yang lebih kelas 1, kelas 2 gitu. So dia tanya, kok ada gak sih yang website yang bisa aku taruh iklan gitu supaya bisa dapat lebih banyak murid. Waktu itu aku cari tahun 2013 ya, waktu itu aku cari nggak ada. Nah waktu itu aku langsung bilang ya udahlah kalau enggak gue yang buatin aja since I know how to create website kan, jadi aku buatin. Dong. Nah cuman masih nggak gitu ngeh gitu, cuman aku lebih bener-bener jalaninnya itu karena tahun 2013, tahun 2012 atau 13 lah pokoknya aku pernah ikut satu kelas di Singapura, harganya $3.000. Mahal ya. Aku nggak punya duit jadi aku disponsor sama teman waktu itu. Jadi dia ajarin aku bagaimana cara jualan. Waktu itu kan aku masih di properti ya, jual properti. Jadi aku diajarin bagaimana jualan properti lewat online. So aku belajar digital marketing lah, $3.000. Wow. Kelas itu merubah hidup aku. Really changed my life because of that. So aku nggak ngeh bahwa wow sebenarnya aku kan di Singapura udah ikut sekolah ya, udah dari kecil sampai di university, tapi kok nggak sukses gitu. Tapi ketika aku ikut kelas ini membuka pikiran aku kayak wow ternyata education doesn't stop di sekolah doang. Wow. Jadi pas aku balik, pas dede aku juga bilang ya udah kenapa nggak create website itu, aku langsung pikir-pikiran ya udah aku pengen mengimpact Indonesia lewat education, tetapi mau lewatnya lebih ke setelah akademis lah. Jangan, aku nggak mau yang dari akademik lagi, aku lebih mau yang orang udah setelah sekolah lulus kuliah mereka masih bisa ikut untuk upgrade skill. So itu jadi idenya. That's so good. Jadi sebenarnya ideas come from everywhere ya. Yeah. Keren banget. Nah. Jadi kita kan udah tahu nih mau belajar apa.com tuh udah lumayan terkenal gak sih Kak? Kayak aku pun follow gitu di Instagram, followingnya udah 100-an ribu. Nah pengen tahu dong sekarang dari dulunya sampai sekarang tuh kayak perkembangannya gimana sih Kak? Ada suka duka apanya dalam membangun platform ini gitu? Jadi pertama awal-awal pas mulai itu kan kayak part time ya, hobi doang. Jadi nggak kepikiran bahwa ini bakal jadi sebuah bisnis. Dan waktu itu aku pas di Singapura kan bisnisnya juga udah jalan banget lah. So pas tahun kedua ini mulai nih kayak kok bisa ya pintunya dibuka terus nih sama Tuhan. Kayak aku diwawancara, aku masuk TV, aku masuk radio gitu loh. So dari sana aku langsung kepikir wah ini memang kayaknya jalan Tuhan ya. So pas tahun ketiga aku dilema nih, aku harus tinggal properti aku yang duitnya banyak tetapi sama startup yang kalau kalian tahu kan startup tuh benar-benar kayak burning terus yang gak ada duit gitu loh. So struggling banget tetapi akhirnya aku langsung doa dan kepikiran ya udah deh Tuhan, aku minta sign ya dari Tuhan, aku minta tolong dong Tuhan kalau ini aku 3 tahun tuh kerja di rumah jadi kita nggak punya office, so aku minta sama Tuhan kalau setelah tahun ketiga nggak ada office aku tutup aja ya gitu. Tahun keempat dikasih office Bo, jadi oke lah aku jalanin gitu. Emang sekarang udah berapa tahun sih Kak? Kita udah dari tahun 2014 ya, jadi udah 6 tahun. 6 tahun, yes. Wow. So strugglingnya banyak banget, of course dari awal aku nggak ngerti startup tuh seperti apa. Kita juga pengen cari investor sampai sekarang ditolak. Oh ya? Jadi gak ada investor kita. Mari para investor. Tapi ya puji Tuhan banget sampai sekarang kita masih jalan. Dan bahkan ya kita masuk ke proyek pemerintah yang lumayan besar juga lah. Proyek pemerintah dong. Proyek pemerintah apa tuh Kak? Boleh gak sih diceritain dikit? So proyek pemerintah ini tahun lalu akhir tahun lalu kita tuh unexpectedly dihubungkan oleh kantor staf presiden. Waktu itu dia tanya Pak Jokowi punya satu vision ya, visinya Pak Jokowi itu pengen banget untuk meningkatkan skill di Indonesia, mau meningkatkan UKM ya, SDM juga lewat skill training. So mereka kontak kita dan akhirnya mereka lihat ini boleh nih kalau dijadiin partner. So this year kita udah tanda tangan dan kita jadi one of the platform. Jadi ada 8 platform semuanya yang besar-besar ya kayak Ruang Guru, Tokopedia, masih banyak lah. Dan salah satunya kita mau belajar apa? Wow, keren banget. Keren banget sih gak bohong. Keren banget. Wow. Jadi program pemerintah ini tuh yang kayak
Mengarahkan. mengarahkan Investor dan pemerintah langsung. Jadi iya, para workforce untuk ke maubelajarapa.com. Ya, jadi orang-orang tuh dikasih 1 juta. Jadi pemerintah tuh pengen banget meningkatkan 5,6 juta orang di Indonesia, dan mereka dikasih 1 orang tuh dikasih 1 juta supaya mereka bisa ikut kelas-kelas di 8 platform ini, dan kita salah satunya. Wah, berarti kakak kayak maubelajarapa.com continuously bikin courses yang banyak supaya kan 5,6 juta orang mau belajar pasti beda-beda banget. Yes. Harus provide semuanya, that's so awesome. Jadi sekarang kalau boleh tahu tim kakak ada berapa orang sih? Kita sekarang sih ada 30, jadi sebelum proyek pemerintah ini cuma 12 ya, atau 15, jadi kali 2 lah sekarang kita. Wow, 30 orang untuk menghandle itu sih. Kayaknya kita lagi tunggu sih, kalau memang demand-nya lebih banyak kita harus tambah lagi sih. Iya. Bahkan mau daftar? Mau dong. Ngajar. Kita masih mau belajar lah ya tim ya. Gue ngajar yang percintaan itu sih pokoknya. Wow. Sip. Oke, terus apa lagi tim? Gue sorry. Nah, kalau gitu Kak Jordan bisa nggak share visi mau belajar apa ke depannya tuh gimana sih? Kayak sekarang lagi fokusnya ke apa? Pastinya berbeda dong dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang gimana Kak? Sekarang sama dulu sama sih, kita punya visi ya. Jadi pas awalnya aku mulai mau belajar apa ini tuh aku pengen banget yang enrich, memperkaya orang-orang Indonesia lewat pembelajaran lah. Jadi kita punya misi adalah di Indonesia tuh pengen banget spread learning lifestyle. Soalnya pas aku di Singapura kan learning itu kayak udah sebuah lifestyle lah. Jadi di Singapura banyak teman-teman aku yang udah selesai kuliah, mereka tuh belajar kursus-kursus tuh udah biasa. Cuman di Indonesia waktu itu nggak banyak lah. So karena hidup aku dirubah oleh kelas gitu loh. Kayak I believe this is one of the ways kalau teman-teman di Indonesia pengen benar-benar hidupnya pengen diubah, bisa lewat kelas, lewat mentor, ketemu mentor. So itu menjadi sebuah visi aku yang kedepannya aku pengen banget semua orang Indonesia tuh ngerti bahwa ikut kelas dan belajar sama mentor-mentor itu penting. Dan aku pengen banget orang-orang tuh invest yang namanya di dirinya sendiri, karena punya kalau mau mengubah sebuah negara kan harus mengubah dari diri dulu sendiri. True. I always believe that kita mengubah diri itu dari mana? Dari pemikiran kita, dari kita punya pemikiran. So ketika kita punya kualitas pemikiran when we have a quality thoughts, thinking kita tuh ada kualitas, kita akan menjalani sebuah hidup yang berkualitas juga. Dan ketika kita bisa jalanin hidup yang berkualitas, teman-teman kita punya keluarga, saudara, itu semuanya juga bisa punya quality life. So itu pelan-pelan bakal improve Indonesia lah. So itu kita punya visi sih. Nice. Jadi learning is a continuous process, diawali dari diri kita sendiri, obviously. That's so good Kak Jordan. Thank you. Timo, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nggak ada sih, pokoknya gue tertarik banget buat ikut kelas-kelasnya yang ada. Jadi teman-teman Sobat Igniters, gak ada alasan nih untuk gue udah tua gak mau belajar, gak bisa belajar lagi bla 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 bla. Sekarang kita udah tahu semuanya, ada maubelajarapa.com, itu gampang banget, tinggal kayak klik. Kita bisa belajar apapun ya, literally apapun, bahkan percintaan pun bisa. Ya kan Tim? Oke, gue mulai gak tertarik sama percintaan jadinya. Let's go. Gak yang lain-lain juga karena banyak kelasnya gitu. Iya. Oke, thank you Kak Jordan. Sama-sama. Oke Sobat Igniters, dan kita gak cuman Kak Jordan yang hadir pada hari ini. Kita ada 2 bintang tamu lagi yang keren banget, yaitu ada kedua orang dari apa Ker? Uflix. Iya. Jadi 2 bintang tamu kita ini salah satunya adalah seorang sutradara yang membuat film di umur 19 tahun. Wow, lu 19 tahun ngapain Tim? Gue tanya. Main kelereng, main di pinggir kali. Iya, ini teman kita ini sudah membuat film gitu. Dan satu lagi adalah seorang founder dari sebuah platform namanya Uflix. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Jane dan Ivan. Permisi ya. Silakan. Gue mau jatuh. Wow, langsung pakai kaosnya Uflix. Apa kabar? Silakan duduk.
silakan diminum. Silakan Iya. yang mau belajar. Iya, terima kasih sudah menyempatkan Sama-sama. kemari. For having us. Ya, jadi Sobat Igniters, Kak Jane ya, kalau aku panggilnya Kak Jane ini adalah seorang founder dari platform yang namanya Youflix, ya kan? Seperti kita lihat di bajunya. Dan Ivan adalah seorang sutradara / produser. Ini Am I nih right? yang udah dari 19 Iyalah tahun ya, bener ya. bikin film. Filmnya namanya Filmnya namanya Indonesia Impian Seribu Pulau. Impian Seribu Impian Seribu Pulau. ISP. ISP. Kirainnya Oke, I kayak gitu Indonesia nih pasti ya. Iya, soalnya lagi Agustusan Iya, banget. iya, iya. Sorry. Dimaafkan. Oke, Iya. oke. Ya, oke. Jadi mungkin kita dari Ivan dulu kali ya. Yes. Boleh. Iya. Oke, boleh kan? Iya. Masa nggak boleh? Jadi Ivan, nah gue denger katanya lu bisa mensutradarakan film umur 19 tahun. Boleh nggak tuh diceritain gimana ya? Kok bisa dapet kesempatan itu gitu? Apa? Ceritanya tuh berawal dari tahun 2016 kita dipanggil sama bupatinya Kepulauan Seribu. Emang kenal? Nah justru itu karena nggak kenal jadi bingung. Nah, oke. Pokoknya singkat cerita kita dipanggil, kita ke sana untuk ketemu sama anak-anak di Kepulauan Seribu. Waktu itu kita ke Pulau Pramuka. Dari situ kita diminta untuk, kenapa sih kalian nggak buat film aja sama anak-anak di Kepulauan Seribu? Disitulah awalnya Impian Seribu Pulau berjalan. Dari situ kemudian setelah 3 tahun development, funding dan lain-lainnya pre-production, kita akhirnya produksi juga di tahun 2018. Wow, Iya. keren Agak banget. lama ya. Itu semua Lumayan, anak-anak lumayan. muda yang bikin. Iya, kita anak-anak muda di mentor sama profesional juga. Wow, Iya. keren banget. Jadi emang impian lo dari kecil tuh mau jadi produser sutradara gitu atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Awalnya tuh kepengen bikin konten yang bermanfaat untuk Indonesia sebenarnya. Sebenarnya tuh awal dari gue resah terhadap konten-konten yang ada, terhadap film-film yang ada. Karena gue percaya konten itu yang mendidik masyarakat. Karena konten itu yang kita konsum setiap hari. Tapi kenapa konten-konten itu nggak mendidik? Sebenarnya nggak harus mendidik, tapi kenapa nggak berkualitas atau bahkan kebanyakannya negatif untuk kita. Yeah. Dan gue pengen memulai Impian Seribu Pulau ini dengan cita-cita supaya konten-konten di Indonesia itu bisa diperbaiki, konten-konten di Indonesia bisa jadi lebih baik. Bukannya pengen bukannya pengen ngerubah, tapi lebih pengen kasih contoh bahwa ini Set an konten example, semestinya ya. seperti ini gitu. Ah, that's so good. Oke, iya. berarti film yang waktu itu disutradarai adalah berjudul Impian Seribu Pulau. Udah keluar ya sekarang udah jadi kan? Udah jadi. Udah jadi, iya. Ya. Oke, jadi Ivan boleh ceritain dikit nggak sih Impian Seribu Pulau itu sebenarnya tentang apa ceritanya? Oke, jadi Impian Seribu Pulau itu tentang hubungan ayah dan anak. Dimana si anak ini namanya Galang pengen kuliah di kota, tapi ayahnya itu pengen si Galang bekerja untuk dia di Kepulauan Seribu. Nah, tapi yang menariknya ini adalah ayahnya tuh bukan bekerja sebagai nelayan aja, tapi dia tuh nelayan yang ilegal. Disitulah si Galang memiliki keresahan, apakah dia harus Menggalang dana. menggalang dana? Oh bukan ya? Apakah dia harus tetap mengejar impiannya ke kota atau dia bekerja untuk ayahnya? Sebenarnya ini yang gue berusaha untuk angkat itu relevan banget kepada seluruh anak-anak yang waktu itu kan gue bikin pas gue 3 SMA kan, Iya. pas mulai developmentnya. Jadi gue mulai Iya. gue juga merasakan apa yang segala rasakan, di mana gue pengennya apa, orang tua pengennya apa. Iya. Disitulah gue ambil jadi cerita film, simpelnya Wow, kayak gitu. relevan banget ya sebenarnya sampai sekarang pun. Oh, Ya mungkin mau curhat. enggak deh. Tapi gue mau nanya deh, lu tuh ikut UN gak sih? Ikut, jadi gue yang gue cerita gue ke bupati itu, itu sehari sebelum UN. My goodness. ini beneran. Tapi lulus? Lulus. Ah iya, Menurut puji Tuhan Ngana. ya. Puji Tuhan. Oke. Oke, jadi ceritanya tuh sangat relevan dengan kehidupan anak muda sebenarnya, bahkan orang-orang yang lebih dewasa pun bisa Dewasa, relate ya. Uh-uh. Dan sekarang gue mau nanya nih, kalau misalnya jujur aja gue belum nonton kan. Iya. Kalau gue mau nonton, gue bisa nonton di mana sebenarnya? Nah sekarang ini baru mulai awal tahun ya, kita kerjasama sama Youflix untuk menayangkan film kita di Youflix. Awalnya memang 2 tahun lalu kita udah premiere di CGV,
Tapi setahun 2 tahun kemudian kita partneran sama Youkflix. Oh, oke. Sekarang coba kita tanya Ibu Jane. Sorry, bukan Ibu Kak ya, Kak. Kak Jane. Ya, jadi sebenarnya Youkflix tuh apa? Youkflix apa, hubungannya apa sama Impian Seribu Pulau? Jadi sebenarnya masih satu induk sih. Jadi kalau dibilang Youkflix itu ada platform, basisnya itu sebuah koperasi sebenarnya. Dan koperasi itu ya simpelnya itu koperasi film yang memproduksi film Impian Seribu Pulau. Nah mungkin yang perlu diceritain juga sebenarnya bukan cuman Impian Seribu Pulau ini ceritanya seperti apa dan lokasinya di Kepulauan Seribu, tapi di balik pembuatan film itu sebenarnya memang banyak project yang dilakukan. Makanya tadi kan dia bilang 3 tahun tuh, ngapain 3 tahun ya kan syuting paling cuma berapa? Berarti ada project lain ya di Pulau Seribu sebulan itu ya? Syuting sebulan. Syuting sebulan tapi bisa hampir 3 tahun di sana. Jadi ada banyak sekali project di balik pembuatan film itu. Wow. Jadi ini kalau aku bilang ya, kan aku sebenarnya juga baru nih berkenalan dengan Impian Seribu Pulau per tahun ini ya kan, dan akhirnya lahirlah Youkflix. Yang aku lihat juga ini memang bukan film biasa, ada banyak hal di balik itu dan mungkin sesimpelnya aku bilang ini banyak kayak community project, bisa dibilang gitu kali ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Karena tapi itu semua related sama story di film tersebut yang kayak ada illegal fishing, terus ada project yang mengedukasi nelayan ya untuk beralih dari dia instead of illegal fishing dia keramba ya kan, terus ada karang-karang, nanam mangrove segala macem lah gitu. Terus dia juga sempat ngajarin anak-anak di sana ya. Iya sempat. Sempat bikin short movie juga kalau nggak salah ya anak-anak di sana. Juga, ya. Jadi memang banyak hal yang membangun masyarakatnya di lokasi film dibuat. Oh, nah itu yang mungkin banyak hal value bagus di balik pembuatan film. Selain memang film itu sendiri kan dia punya value yang bagus juga ya. Dan dia bilang kontennya bukan kayak film komersil biasa ya kalau aku lihat. Jadi memang banyak value lah gitu. Dan kemudian seharusnya tahun ini sih rencananya juga sebenarnya mulai tayang ya. Tapi karena pandemi, jadi sebenarnya Youkflix ini lahir karena pandemi. Bahkan dalam pandemi bisa keluar ide-ide baru yang cemerlang. Iya, jadi ini sayang nih udah ada film, udah dikerjain dengan segala proyeknya, terus kapan mau tayangnya kita kan nggak tahu ya sampai kapan. Dan sampai kapan itu berakhir nih pandemi, jadi akhirnya what should we do? Kita sebenarnya udah explore sih dengan platform yang sudah ada, tapi sepertinya tidak cukup memungkinkan untuk kita kerjasama. Akhirnya terpaksa kita buatlah platform ini Youkflix yang ya pertama memang untuk menayangkan si film Impian Seribu Pulau ini. Soon, segera di bulan Agustus ini. Baru launching. Youkflix. Oke, Sobat Igniter, sebelum kita lanjut, kita bakal saksikan trailer Impian Seribu Pulau. Bagaimana kau mau bantu bapak jam segini baru pulang? Tadi kan habis bantu beres-beres acara pensi sekolah. Makasih, Mak. Kau dapat apa di sana? Mending kau bantu bapak. Saya lebihin uang jajan. Kau rugi sekali tidak ikut bapak tadi pagi. Kenapa Ki tidak datang ke acaraku, Pak? Bapak tidak ada waktu. Kalian kan sudah kasih tahu udah jauh-jauh hari. Iya, paling saya di sana cuma lihat temanmu main wayang tidak jelas. Lah, wayang itu penting, apa? Pak. Lah, masalahnya Bapak udah janji. Sudah. Pergi Mako tidur. Masih ada waktu sebelum subuh. Di darat itu hanya untuk menggapai cita-cita. Pas kita balik lagi ke sini, kita bakal bikin perubahan. Caranya? Kamu nulis, aku bikin film. Halo, saya mau menanyakan tentang hasil penerimaan. Seni apa? Hah? Seni itu tidak bisa menghidupkan kau. Seniman banyak yang hidupnya melarat. Kau bisa mengerti kenapa bapakmu sampai melakukan ini semua. Pasti bapakmu punya alasan sendiri. Di mana anakmu? Masih sembunyi lagi di base camp kah? Atau di rumah si Haji?
nyali. Terus mau kerja apa kalau tidak melaut? Saya mau kuliah, Pak. Bagaimana kamu mau kuliah kalau tidak punya mental? Dia cuma butuh restu, Pak. Bapak mulai dari awal. Guys, gua terkesima banget ngeliat trailernya yang Keren dibikin sama banget kakak ya. ini keren banget. Dari ambience trailernya itu bener-bener, dramanya dapet, segala macamnya Honest review dapet. gak? Honest review gak? Honest review. Honest review gak ini? Ya, ini bener honest Hashtag review. honest review. Hashtag honest review. Iya, sorry Kalian anak bisa lihat. milenial soalnya. Dan memang kita bisa sama-sama lihat bareng-bareng kalau tujuan kakak-kakak ini, sobat teman-teman kita ini mulia banget pengen mengedukasi kita dan Iya. salah satunya melalui film ini. So penting banget dan teman-teman Igniter semua perlu untuk support dan nonton film ini di Yukflix ya. Oke, Netflix. nah jadi kan Yukflix bakal baru launching Agustus ini. Yes. Aku pengen nanya deh, apakah platform ini emang dikhususkan untuk penayangan film Impian Seribu Pulau aja? Atau bisa teman-teman mungkin aspiring filmmakers yang lain tuh bisa juga join Yukflix gitu untuk menayangkan filmnya? Oke, jadi walaupun memang ini lahir hanya karena untuk menayangkan si ISP yang belum sempat tayang di pandemi, terus akhirnya kita brainstorm lah, masa ini dibuat hanya untuk ini juga, walaupun memang secara basis kita kan ada koperasi, dan koperasi yang memproduksi film ini akan ada lagi nih ya, selain ISP ini akan ada lagi film-film yang lain, tapi a part of it, kita akhirnya decide, bagaimana kalau Yukflix ini sebagai platform memang kita sediakan juga untuk seluruh anak bangsa. Wow. Anak muda Indonesia Anak bangsa. yang senang bikin film, walaupun juga statusnya baru mau belajar bikin film, bisa tayang juga di Yukflix. Kita jual juga tiketnya, langsung menghasilkan nilai ekonomi. Gitu. Gue punya ide brilian banget Tim. Kalau lu mau kalau Sobat Igniters ada yang mau membuat film, pertama belajar dulu mau belajar apa. Kita mau gimana cara bikin film, ya kan? Kita nanti memang mau kolaborasi kayaknya, betul. Brilian gitu loh. Abis itu filmnya nanti bisa belajar dari kakak Ivan gitu kan. Terus ditayangin di Yukflix. Brilian banget gak sih? Iya udah guys. Bener-bener. Oke, Najah. Mudah-mudahan itu Nggak memang setuju yang sih, Bang. membedakan Yukflix sama Iya. yang lain yang sudah ada. Jadi kita benar-benar juga tidak menyamakan ya. Jadi keunggulannya salah satunya adalah itu. Iya, Siapapun bisa masukin filmnya and then langsung dapat komisi gitu ya, pembagian komisi. Ya harga penjualan tiket lah. Kan kalau Harga kita penjualan tayangin di bioskop kan juga ada pembagian ya. Ini supposed to be akan lebih menarik dari pembagian keuntungan di bioskop. Karena kan kita memang punya visi mengedepankan film-film anak bangsa, anak muda, pelajar, mahasiswa, komunitas yang memang mungkin selama ini belum ada platformnya gitu. Amazing. Begitu. Terus Gimana sih caranya Kak untuk kita bisa tayangin ke Yukflix di sini? Nanti ya, tunggu ya Oke, informasinya. nanti ya. Jadi Kita nantian. Agustus ini kita udah launch, jadi soft launch dulu, dan yang kita prioritaskan pertama ini memang menayangkan ISP dulu. Jadi nanti kalau buka Yukflix baru ada satu film, Impian Seribu Pulau. Itu boleh aku promo sedikit sekali guys? boleh Jadi banget. nanti bisa beli di sana tiketnya, harganya 50.000. 50.000 aja. Jadi jangan kaget ya, 50.000 mahal nggak? Aku sih Agak ya. Ya, Jujur aja. Jadi kalaupun ada yang bertanya kok 50.000 sih gitu. 50.000 itu memang tidak hanya untuk menonton film, bahkan nonton film itu sebenarnya bonusnya. 50.000 itu Bisa dapat apa aja tuh? Yang pertama karena kita basisnya koperasi itu adalah sebagai calon anggota koperasi sendiri gitu ya. Tapi di luar anggota koperasi pun bahkan dengan membeli tiket menonton ISP di Yukflix senilai 50.000 itu kita juga berpartisipasi pengembangan ekoturism di Kepulauan Seribu. Jadi banyak proyek yang sudah dikerjakan, tapi akan terus dikerjakan juga. Jadi masih banyak sih, harus nanam mangrove lagi dan banyak lah macam-macam. Jadi in a way kita bukan cuma nonton film, tapi kita berkontribusi juga dalam memajukan ekoturism di Kepulauan Seribu. Terus karena masih pandemi, itu juga ada donasi pandemi. Kita bekerja sama Ikatan Dokter Indonesia. Jadi emang akan didonasikan, mungkin mereka akan beli APD atau kebutuhan yang lain, seperti itu. Terus di 50.000 itu juga bisa belajar gratis how to make the movie. Wow. Gitu. How to make bisa belajar gratis, maksudnya jadi dapat kita course gitu. Ivan juga dan tim sudah mempersiapkan 5 modul ya. Untuk 5 modul.
5 modul untuk bikin film dan itu gratis. Hanya dengan menonton tadi ya 50.000 itu bisa daftar lagi tapi ya. Iya. Bisa dapat modul gratis terus bisa tayangin film kamu juga di Youkflix tanpa biaya lagi dengan menonton aja. Wah Sobat Igniters, ini adalah kesempatan yang gak bisa dilewatkan ya. Jadi kalian harus stay tune nunggu grand launchingnya Youkflix nih, yaitu di bulan Agustus. Yes. Di bulan Agustus ini. Like now. Like right now? Yeah. Oke, berarti sekarang kalian bisa langsung cek www.youkflix.com. Iya. Aku udah terinspirasi sama mau belajar apa. Asik. Keren, aku udah terinspirasi. Ya. Kita kurang terinspirasi apa Pokoknya lagi ya? Sobat Igniters, aku yakin kalian sekarang udah kayak super wow Bener kok orang-orang ini bisa ya bla bla bla. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar and maybe we can reply it. Pertanyaan apapun welcome ya nggak sih kakak-kakak? Ya nanti kita akan tanyakan. Anyway, untuk sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, ada satu pertanyaan terakhir nih. Aku pengen tanya ke bintang-bintang tamu kita ini. Bintang-bintang. Ada nggak sih kayak kata-kata motivasi atau kayak harapan atau pesan kepada kita dan Sobat Igniters yang lagi nonton, just to inspire us gitu. So mungkin dari Kak Jordan dulu kali ya. Dari aku, oke. Mungkin aku cuma mau sharing bahwa semua orang tuh sebenarnya bisa sukses. Oke, sukses itu yang membedakan orang nggak sukses sama orang yang sukses itu, orang sukses itu suka belajar. Dan mereka sering jatuh dan bangun dan mereka non-stop learning. Dan dari sana mereka berani yang ambil resiko dan mereka tuh belajar terus. So karena mereka berani ambil resiko dan sering belajar dan dari belajar tuh dari failure-nya, kejatuhannya dia belajar dan naik terus, itu dia jadi seorang mahir ya. So itu yang namanya kuncinya. So teman-teman kalau mau jadi orang sukses harus belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Walaupun umurnya udah tinggi, gak berani ngomong. Umur 80 juga bisa. Masih bisa belajar ya berarti. Ya oke. Jadi sekali lagi learning is a proses yang gak bakal berhenti gitu. Thank you Kak Jordan. Sama-sama. And then kita ke Kak Ivan dulu kali. Kayaknya deh. Dan terakhir. Kayaknya deh. Oh iya, sorry. Umur berapa sih? Lebih tua dari dia. Gimana Van? Masih 21. Masih 21? Masih 21, oke. Gimana Van? Mungkin kalau gue bukan pesen sih, tapi mungkin lebih cerita kali ya. Boleh. Tadi kan gue udah ceritain kenapa gue bikin film, mau bikin konten yang buat positif, buat bangsa kan. Tapi kan gue sadar bahwa gak semua orang itu punya kesempatan untuk bikin konten, bikin film, bikin apapun. Tapi yang mereka bisa lakukan adalah memfilter apa yang mereka tonton juga. Mereka bisa memilih apa yang mereka konsum di media. Dan setelah itu kita juga harus tahu kita ngomong apa di media. Jadi jangan sampai media itu menjadi tempat kita untuk nyampah ya. Tapi tempat kita justru untuk belajar lagi gitu, kayak kata Kak Jordan. Iya. Jadi lebih selektif dan lebih mindful terhadap apa yang kita consume gitu. Yes. Especially konten yang ada di social media digital sekarang ini. Oke. Iya, oke. Yang terakhir, Kak Jen. Gue penutupan ya rasanya. Mungkin kalau aku karena ini masih pandemi dan berkaca dari Youkflix yang lahir memang benar-benar karena pandemi, mungkin aku mau bilang bahwa kita masih tetap bisa berkarya dalam kondisi apapun. Bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun justru mungkin yang nggak pernah kita pikirkan bahkan mungkin lahir karena keadaan yang terpaksa dan kesulitan itu. Terus yang kedua berkaryanya apa macam-macam lah terserah. You can do whatever you want. Mungkin salah satunya bikin konten positif. Karena kan lagi susah semua ya. Semua orang lagi susah, stres, nggak dapet kerjaan, di PHK, susah cari duit segala macam. Jadi semua lagi sedih di mana-mana. Jadi kita jangan bikin kesedihan lagi. Jadi apapun yang bisa kita share dalam kehidupan sehari-hari kita di sosial media juga misalnya sebarkanlah konten positif. Kalau kita ngomongin sebagai anak Tuhan kan juga emang harus begitu apalagi gitu. Jadi no yang negatif-negatif lah. Sesimpel apapun make it positive. That's so good. Luar biasa. So Sobat Igniters, nggak ada alasan lagi nih berarti kita untuk nggak berkarya walaupun masa-masa sulit.
Karena kreativitas itu datang bisa dari manapun dan kapanpun, bener gak kakak-kakak? Iya. So, thank you so much Kak Jordan, Kak Jane, dan Ivan udah menyempatkan waktu datang ke sini ngobrol sama kita dalam Igniter Talks. Ya teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa dari ketiga teman-teman kita yang udah hadir hari ini, mereka semua punya rasa, dimulai dari keresahan-keresahan. Kak Jordan tadi dimulai dari pengen bikin orang Indonesia tuh semuanya mencintai untuk belajar, mempunyai lifestyle untuk belajar, dan juga Kak Ivan dan Kak Jen pengen kasih edukasi, pengen kasih contoh-contoh yang baik dalam dunia perfilman. So teman-teman semua, gue percaya banget teman-teman semua punya kerinduan yang sama, khususnya bagi bangsa Indonesia ya. Kita punya kerinduan yang sama, ingin membangun bangsa ini supaya menjadi bangsa yang lebih keren lagi, dan pastinya dimulai dari kita anak-anak muda yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman semua jangan lupa kita dukung terus program-program teman-teman kita yang ada hari ini. Kak Jordan dari Mau Belajar Apa, dan juga jangan lupa nonton Impian 1000 Pulau di YouFlix, oke? Dan sekian dari kami. Jangan lupa saksikan terus Igniters TV dan Igniters Talk juga pastinya. Dan kita punya program-program lain di Igniters TV. Nanti kita bakal update lagi. Dan sampai ketemu di lain waktu. God bless you. Bye-bye.